Baik, karena tadi Pak Ivan menyinggung soal iman rasuli, saya tadi sambil mempersiapkan ini. Dan juga terkait dengan prinsip di situ dikatakan bahwa otoritas tradisi gereja itu disetarakan dengan otoritas Alkitab. Pertanyaan sederhana adalah begini, sebagian gereja Protestan itu meyakini iman rasuli, dan iman rasuli itu terbentuk dari konsili. Apakah itu tidak menyetarakan dengan Alkitab? Karena isi iman rasuli itu tentang Allah Tritunggal. Inilah yang saya katakan, dalam buku yang ditulis Yohanes Hartopo ini penuh dengan kontradiksi, dengan kenyataan yang dibuat oleh saudara-saudara Protestan. Iman rasuli dibacakan setiap ibadah, terutama Protestan murni di sini. Kalau di Protestan yang baru-baru saya kurang tahu, iman rasulinya dibuat sendiri kali. Tapi di sini saya coba tunjukkan. Contohnya adalah ini. Jadi kita itu tidak bisa bermain-main dengan data-data. Saya tunjukkan, ini adalah iman rasuli yang dipakai oleh GKI. Dan mungkin juga yang dipakai oleh saudaraku tadi, Willy the Room. Ya, bisa jadi itu juga dipakai. Coba kita lihat iman rasuli yang mereka pakai. Dan pertanyaan sederhana nanti adalah, siapa yang diberi kuasa sehingga bisa merubah kata Katolik menjadi am? Ya, coba kita lihat, kita telaah. Katanya sih mereka sangat historis, ya. Mereka sangat historis, mereka sangat berkesinambungan ajarannya. Nah, sekarang kita lihat kesinambungannya benar nggak ya? Ini iman rasuli saya kutip dari websitenya GKI. Mari kita baca. Dan mari kita lihat kenapa tadi kata Katolik itu diubah jadi am. Nah, berarti yang mana dong yang katanya bersinambungan ajarannya dan mana yang dikurangi atau diganti. Mari kita baca. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Lah, dengan mengakui bahwa Yesus datang menghakimi orang hidup dan mati, berarti tidak cukup hanya iman. Karena penghakiman membutuhkan perbuatan. Kalau cukup hanya iman berarti semua selamat. Di sini juga sudah kita masuk kepada apa yang telah diubah. Aku percaya, ya perhatikan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Pertanyaannya, Yohanes Hartopo, Anda mengatakan kalian itu sangat mengikuti kesinambungan ajaran. Kita melihat bagian ini, apakah dalam ajaran Ortodoks, dalam ajaran Katolik, ya pasti ya Katolik dan Ortodoks lebih lama dari Anda. Ya, itu harus Anda akui sejarahnya. Sekarang yang mengubah siapa? Kok bisa-bisanya mengubah kata Katolik menjadi am? Ortodoks saja tidak, Anglikan saja tidak mengubah kata Katolik di situ. Tapi Anda bisa mengubah jadi am, meskipun pengertiannya sama saja. Ya, asal beda, asbak, asal bukan Katolik. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaannya pada bagian ini dulu ya. Saya tunjukkan, jadi saya tidak baca karena terlalu panjang nanti. Saya tunjukkan pada aku percaya akan Roh Kudus. Oke. Sekarang kita lihat di mana yang diganti. Yang diganti adalah kata Katolik menjadi am. Sekarang pertanyaannya kepada Yohanes Hartopo yang menulis buku, kenapa Anglikan, Ortodoks, dan Katolik itu kata yang di situ gereja Katolik bukan gereja yang am? Kata Anda itu gereja Anda itu sangat menekankan kesinambungan ajaran.
Lalu siapa yang mengubah syahadat para rasul yang merupakan penegasan yang dibuat dalam konsili? Siapa yang merubah? Berarti selama ini yang kalian tuduh-tuduh Katolik merubahlah, menambahlah, apalah, kalian sendiri yang melakukannya. Makanya saya tidak habis-habis berkata bahwa kalian itu lempar batu sembunyi tangan. Jelas ya, aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus. Di mereka diganti gereja Am. Coba. Jadi di sini kita bisa menyaksikan yang katanya paling mengikuti kesinambungan ajaran dan yang katanya paling historis. Padahal mereka yang mengubah historis itu. Mereka yang memutarbalikan historis itu. Dengan cara mengganti-ganti isi dari iman rasuli para rasul yang terbentuk dalam konsili. Ya Allah. Jadi siapa sebenarnya yang mengganti ajaran para rasul? Ya kalian. Kalian yang mengganti. Kalau Anda mengatakan mengikuti kesinambungan dari ajaran para rasul, maka seperti gereja Ortodoks, gereja Anglikan menyebut kata di situ yaitu Katolik. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja yang kudus dan Katolik, atau gereja Katolik yang kudus. Tapi menurut klaim Anda itu sangat bersinambungan ajarannya. Ternyata setelah disaksikan, ditunjukkan, ternyata salah. Ternyata Anda Yohanes Hartopo dan pengikut-pengikutnya itu yang mengubah kata Katolik menjadi Am. Saya pikir kemarin-kemarin saya dengar Am itu, saya pikir kalau kita menyuapi anak kecil Am, gitu ya. Setelah saya cari, ternyata kata Am itu sama dengan Katolik, Bapak Ibu. Makanya cocok kata-kata yang disampaikan oleh Bambang Nurseno, asal bukan Katolik, udah itu aja. Silakan Pak Ivan. Mari kita ngopi santai dengan tertawa terbahak-bahak. Iya bro, jadi setelah kita lihat ya, setelah penjelasan tadi, sebenarnya sudah sudah terkuak jelas ya, sudah semakin jelas bahwa pengajaran ataupun doktrin iman mereka sebenarnya masih ngambang ataupun tidak tentu arah ya, tidak jelas. Tetapi ada satu kesepahaman saya kira dalam diri mereka ya, dalam dunia Protestantisme, punya satu kesepahaman, artinya untuk berbagai hal, untuk banyak hal, hampir semua hal, berbagai macam denominasi pasti saling beda lah, ya. Saling berbeda, bahkan mungkin ada yang bertolak belakang, ya. Tapi punya satu kesamaan yang memang bisa menyatukan mereka, yakni asal bukan Katolik. Gitu bro. Lanjut. Baiklah, jadi Bapak Ibu ya. Seperti yang Pak Ivan tadi singgung, kenapa buku yang begitu konyol itu bisa diterbitkan dan lolos? Padahal isinya itu banyak yang keliru. Bapak Ibu, apa keuntungan kita orang Katolik ketika menerbitkan buku yang terkait dengan iman? Bapak Ibu, background saya adalah seorang yang belajar teologi Katolik atau paling tidak adalah seorang katekis. Tapi saya belum pernah menulis buku tentang ajaran iman Katolik. Tapi saya mempelajari, mendalami tulisan-tulisan dari romo-romo, dari para pastor. Tapi saya belum pernah menulis. Seandainya saya berada di posisi mereka di sana, saya mungkin sudah menerbitkan mungkin sampai 20 buku dari apa yang saya sampaikan setiap waktu di channel ini. Tapi kenapa saya tidak berani? Apakah saya tidak berani? Berani saja sebenarnya, tapi saya harus mempunyai teman. Ya. Mempunyai teman, paling tidak pastor yang bersama-sama dengan saya menulis. Ini sekaligus juga sebenarnya saya mengundang juga kalau ada yang mau menulis ya. Pastor misalnya, saya ingin
ya, supaya apa yang saya tulis itu jangan salah. Kenapa Bapak Ibu tulisan-tulisan tentang teologi, filsafat dalam gereja Katolik itu selalu hati-hati, ya. Selalu ada tulisan nihil obstat atau imprematur, ya. Imprematur atau nihil obstat, Bapak Ibu kalau punya buku yang diterbitkan oleh Canisius, oleh Obor, oleh penerbit Fidei Press, atau apapun namanya, Nusa Indah, ND, dan lain-lain, itu paling tua ya, Nusa Indah ND itu paling tua penerbitnya. Kalau Anda melihat di bagian depan bukunya, Anda buka pertama, ya, atau paling tidak kedua ya, titik 2, Anda di situ ya, bisa melihat tulisan ya, di situ ada nihil obstat dan imprematur. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah buku yang diterbitkan itu sudah layak dikonsumsi oleh umum, terutama umat Katolik. Maka Bapak Ibu, saya peringatkan juga Bapak Ibu ini yang belum tahu ya. Mungkin Bapak Ibu mendapatkan buku macam-macam ya. Sempat waktu itu ada yang mengirim ke saya, ada buku doa yang katanya buku doa Katolik. Tapi di sana itu sepertinya dia mencampur aduk ya, sampai ada kata-kata kalau kita masuk kamar mandi lalu kita doakan ini lalu ini kemudian kalau kita di mana gitu ya, ada seperti itu. Bapak Ibu, yang pertama Anda cek ketika membaca atau membuka buku, kalau itu punya orang Katolik, Anda pastikan ada tulisan imprematur atau nihil obstat. Contoh, buku yang ada di tangan saya ya, saat ini adalah contohnya adalah buku sejarah gereja. Di situ Bapak Ibu ditulis nihil obstat, nama romonya siapa, ya kan? Nama pemberi imprematurnya, entah itu monsinyur atau uskup, ditulis di situ. Oke? Itu artinya buku yang ditampilkan itu sudah layak dibaca oleh umum dan sudah melewati yang namanya pengoreksian dari bapak-bapak atau uskup, atau paling tidak adalah dari orang-orang yang memegang teguh tentang pengajaran iman Katolik. Sudah mengoreksi itu. Artinya, kalau di bahasa di Indonesia itu disebut sebagai halal ya, label halal gitu ya, supaya mudah dimengerti oleh Bapak Ibu ya. Itu adalah label halalnya buku-buku Katolik, yaitu ada tulisan nihil obstat dan imprematur. Kalau tidak ada, berarti Bapak Ibu boleh saja membaca tapi masih dipertanyakan kebenarannya. Itu untuk pengetahuan saja. Sekarang terkait dengan tradisi para rasul ya, Bapak Ibu, saya pernah menanggapi kemarin yang bernama Zul. Ya, dan saya di situ menjelaskan ya Bapak Ibu tentang tradisi suci para rasul itu dimulai dari ya Bapak Ibu ya, dimulai dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab suci yang berbunyi ya. Sekarang saya tampilkan. Dimulai dari kitab suci di mana di situ ada kata-kata yang berbunyi 2 Tesalonika 2 ayat 15. Saya tampilkan di situ. Oke. Oke, ada yang menyinggung-nyinggung di situ. Nanti saya tampilkan dan saya tanggapi. Ya, oke. Anda mengatakan banyak yang mualaf. Oke. Nanti kita coba bandingkan ya. Oke, kita bandingkan. Anda menyinggung kampung saya juga di situ ya. Oke, baiklah. Ya, nanti saya jelaskan pada Anda. Oke. Saya tahu Anda naik darah karena saya tunjukkan yang benar. Thomas Febri ya. Ya, tradisi suci para rasul itu sangat jelas ya.
disampaikan di dalam 2 Tesalonika, ya. Sebentar ya, Bapak Narton. Mohon maaf, saya jelaskan dulu sebentar. Dikatakan di situ, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Bapak Ibu, Anda mengatakan kan firman Tuhan ya dan amin. Berarti Anda harusnya mengakui lisan dan juga tertulis. Lalu ada yang berdalih begini, oh itu kan zaman dulu, berarti kadaluarsa dong kata-kata di situ lisan dan lisan itu kadaluarsa dong. Itu kan dulu sebelum ditulis, berarti kadaluarsa dong ayat ini. Katanya firman Tuhan ya dan amin. Harusnya apa? Anda harus mengakui yang lisan. Karena apa? Firman Tuhan kekal. Yesus berkata, bumi dan langit akan runtuh, firmanku tidak. Berarti kalau Anda mengatakan, oh di itu dulu itu berlakunya, berarti 2 Tesalonika 2 ayat 15 itu kadaluarsa. Berarti firman Tuhan ada waktu kadaluarsa berarti.